sesudah VOC bubar. VOC runtuh itu karena salah manajemen, tapi wilayah yang diwariskan ketika itu cukup luas, dan karena kemudian VOC ditutup oleh pemerintah kolonial pemerintah kolonial Belanda ketika itu, akhirnya wilayah koloninya diambil alih oleh pemerintah kolonial, dan ini yang kemudian dijadikan negara kolonial Hindia Belanda. Jadi dengan demikian sebetulnya coraknya beda. Kalau VOC lebih pada eksploitasi perdagangan, kalau Hindia Belanda itu eksploitasi agraria. Jadi dia lebih kepada kegiatan-kegiatan perkebunan dan pertanian yang menghasilkan keuntungan. Kalau VOC lebih kepada kegiatan perdagangan maritim. Beda. Karena eksploitasinya sudah bukan sekedar eksploitasi dagang, tapi sudah eksploitasi agraria. Sementara masyarakat Indonesia ketika itu kan banyak yang bergerak di sektor agraria, pertanian, dan perkebunan, sehingga kemudian ini menimbulkan konflik, ya, karena kepentingan-kepentingan ekonomi kolonial itu beda dengan kepentingan ekonomi produksi untuk kepentingan penduduk. Jadi kemudian muncullah berbagai macam dampak, ya, karena penerapan kebijakan seperti tanam paksa. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan tanam paksa atau Kulturstelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik Kulturstelsel pun tetap dikenakan pajak. Sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian dan perkebunan pemerintah. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Pada masa VOC, petani hanya diwajibkan menjual komoditi tertentu pada VOC. Sementara pada masa tanam paksa, pribumi Nusantara harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sistem kejam tanam paksa inilah yang memberikan bertumpuk-tumpuk kekayaan dan kemudian membawa zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Sementara itu, jauh di bawah sorot lampu keemasan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, rakyat pribumi Nusantara hidup dalam realitas perih kenyataan. Menjadi kaum tindasan dari para penjajah, tidak lain adalah seburuk-buruknya nasib dalam kemalangan. Politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda, ya, bahwa ternyata kolonialisme mereka itu membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Caranya dengan melakukan balas budi. Balas budi itu apa? Dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan-kegiatan produksi yang lain, dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk, artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit, itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong. Nah, itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran untuk melakukan
melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi. Tetapi itu hasil yang tidak diduga gitu ya. Artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran, dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi, dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdeka gitu. Sejarah mencatat sekian banyak peristiwa yang silih berganti mewartakan penderitaan anak bangsa. Sampai perlawanan dan perjuangan dikobarkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Untuk meraih kemerdekaan sebagai jembatan emas terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.